Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 93. Kerumunan besar di tempat awal hampir meledak. Lorong emas terus-menerus terbentuk di atas batu kapur besar dan bersinar dalam cahaya warna-warni. Bebannya masih terasa agak berat, karena sama sekali tidak cukup untuk rombongan demi rombongan yang lewat. Seseorang ingin memecahkan rekor Shi, dan itu menarik keributan besar yang menggetarkan setiap area. Banyak ahli yang berkultivasi di surga bagian surgawi keluar untuk melihat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satu hari pun yang semarak hari ini. Jumlah orang meningkat secara eksponensial di dalam tempat awal, dan lebih dari 10 hingga 100 kali lipat jumlah orang normal yang berkumpul di kerumunan ini. Mengapa surga ini membuat anak marah lagi? Mungkinkah dia masih ingin menentang surga? Mampu membuat 2 rekor dalam satu hari sudah cukup mencengangkan, dan meskipun itu tidak terlalu bagus, dia tidak perlu terlalu sombong kan? Dia benar-benar ingin mencoba dan memecahkan salah satu rekor Shi. Mari kita tunggu dan lihat apakah dia bisa berhasil atau tidak. Begitu banyak jenius telah sedih setelah menerima kekalahan, seperti pangeran dari negara-negara kuno dan beberapa orang yang paling terkenal. Jika bocah nakal ini benar-benar bisa berhasil, maka itu pasti akan mengguncang dunia. Orang-orang berdiskusi sampai semua hal yang telah dilakukan si kecil di lapangan awal digali. Ku dengar dia sangat keterlaluan. Dia memeras 4 klan besar, dan menyita 4 kendi darah yang berharga. 4 klan besar semuanya kehabisan keberuntungan. Ketika semua orang mendengar komentar ini, hati mereka akan berdarah. Berita itu langsung menyebar ke seluruh, membuat mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka, membuat mereka marah. Pada saat ini, tidak di dalam Void God Realm, bahkan Stone Country pada kenyataannya terguncang, terutama di dalam ibu kota. Semua keluarga bangsawan sedang mendiskusikan acara ini. Keluarga siapa sebenarnya bayi yang menyusu ini? Dia terlihat sangat luar biasa. Apakah menurutmu itu keturunan raja perang? Demi mengejar gelar kaisar, dia mulai bersaing dengan murid ganda Shi. Di dalam negeri batu yang luas, Shi bisa dikatakan berada di tengah-tengah itu semua. Meskipun dia masih belum dewasa, berita tentang dia sudah menyebar ke seluruh negara kuno, dan dia menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kaisar. Pada saat ini, di dalam banyak rumah raja dan banyak tanah suci, ada banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Generasi muda bahkan lebih berkobar. Senior, keluar. Ayo cepat ke alam dewa kekosongan karena ada sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Seseorang akan menantang rekor Shi. Pada saat ini, semua jenius bar tidak ada yang terkejut saat mereka dengan cepat memasuki alam dewa kekosongan. Selain negara batu, negara-negara kuno tetangga terguncang seperti meteorit yang menabrak lautan dan menimbulkan tsunami yang meluap ke langit. Kakak senior, cepatlah datang. Saya akan pergi ke Void God Realm terlebih dahulu dan Anda dapat menemukan saya nanti. Aku akan segera tiba. Aku benar-benar harus melihatnya. Lagi pula, orang seperti apa yang berani memecahkan salah satu rekor Shi? Beberapa negara kuno besar semuanya dikorbankan menuju surga setiap tahun. Oleh karena itu, semua ahli di kota-kota besar dan lokasi strategis dapat memasuki alam dewa kekosongan. Di dalam Void God Realm, satu keputusan si kecil telah menciptakan gelombang besar. Terlepas dari apakah itu dunia ini atau dunia nyata, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tenang. Untuk itu di beberapa ibu kota, mereka yang memerintah negara-negara kuno semuanya mengungkapkan sedikit kejutan mereka. Mereka semua terganggu oleh anak ini. Void God Realm, tempat awal. Si kecil berjalan dengan cepat dan terampil,
dan langkahnya agak stabil seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Dia agak bingung mengapa begitu banyak orang tiba-tiba mengikuti. Mungkinkah kakak kecilnya telah mendapatkan reputasi sebanyak itu? Apakah itu sudah cukup untuk mengguncang dunia ini? Bocah kecil, bisakah kamu bergerak lebih cepat? Beberapa orang mendesak. Apa yang terjadi? Pria kecil itu bergumam. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada yang berani memecahkan rekor Shi dalam 2 tahun ini, fakta bahwa Anda membuat 2 rekor dalam 1 hari, dan bahkan merampok dan memeras 4 klan besar, saya tidak akan datang di semua. Betul sekali. Saya juga datang karena saya mendengar ada anak surga yang marah. Nak, jangan kecewakan kami. Saya harap Anda bisa menciptakan keajaiban. Kaulah yang membuat marah surga. Bukankah ini hanya rekor biasa? Apa yang harus dibanggakan? Jika saya bisa mematahkannya, saya akan menghancurkannya. Jika saya tidak bisa, apa bedanya? Si kecil tidak puas. Dia sangat tenang dan bertindak secara alami, membuat sekelompok orang menjadi gila. Apakah anak ini benar-benar akan mencoba memecahkan rekor ini? Kenapa dia tidak bersemangat sedikit pun? Dia benar-benar bertindak terlalu acuh tak acuh. Pergi, cepat pergi, semua orang mendesak. Jika kaisar tidak mendesakku, maka itu adalah Kasim Istana, kata si kecil dengan suara lembut. Sekelompok orang memutar mata mereka. Sikap seperti apa yang diucapkan anak ini? Namun, setelah memikirkan semua hal tidak baik dan tidak jujur yang dia lakukan, mereka tidak lagi membandingkannya dengan Norma. Syah, kamu ingin bertengkar? Apakah Anda tidak melihat bahwa si kikir kecil ini bahkan menggunakan metode licik di dalam lorong-lorong alam dewa kekosongan? Segera setelah itu, dia menjadi lebih kotor, dan setelah mengirim beberapa informasi ke 4 klan besar, mereka langsung masuk ke perangkapnya dan benar-benar diperas. Jika Anda memprovokasi bayi susu ini, siapa yang tahu surga macam apa yang akan dia lakukan untuk Anda? Lagi pula, kita masih di tempat awal, dan kekuatan bayi ini agak konyol. Kekuatannya sangat kuat sampai tingkat yang menakutkan. Akhirnya, mereka tiba di tempat tujuan, dan daerah pegunungan ini sangat megah dan megah. Di depan mereka ada sebuah danau besar, dan ombak biru menghantam area yang luas ini. Danau itu sejernih kristal, dan air terjun mengalir dari belakang. Hamparan putih yang luas sangat kuat, dan mengeluarkan suara seperti suara guntur. Ada banyak binatang buas dan burung ganas di dalam gunung yang menunjukkan sosok mereka yang terlihat sangat besar saat mereka berlari. Raungan binatang mengguncang langit, dan sayap besar yang menutupi langit juga mengepak ke kejauhan saat mereka mengeluarkan tangisan burung yang panjang dan bergetar di dunia. Tepatnya gunung inilah yang diinjak oleh Shi dengan keras dan bergegas ke langit untuk tiba di puncak, kata penatua koin. Seorang tetua melanjutkan dan berkata, benar, yang ini. Orang tua ini senang menyaksikan keajaiban saat itu. Saat ini, ada banyak tetua klan dan pemimpin dari klan besar yang hadir, dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa mencapai ketinggian itu. Di tanah awal, seseorang hanya bisa mengerahkan kultivasi di ranah transformasi darah. Namun, rekor yang dibuat Shi murni dengan kekuatan tubuhnya, dan dengan satu lompatan, dia langsung menembus langit. Gunung ini sangat besar, megah dan abu-abu di mana-mana. Ada sangat sedikit vegetasi di permukaan. Ada kira-kira 10 pohon tua yang mencapai langit, dan beberapa tanaman merambat tua. Air memercik di sekitar puncak gunung saat air terjun turun darinya, menciptakan kabut berair yang membuat gunung ini mengepul dengan awan kabur. Di bawah iluminasi matahari, warna pelangi menodainya seperti burung phoenix tidur yang berwarna-warni. Anakku, apakah kamu siap? Kakek burung bertanya. Apa yang harus dipersiapkan? Bukankah aku hanya harus melompat, kata si kecil. Semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi aneh.
Anak ini terlalu banyak bicara sampah. Apakah Anda benar-benar di sini untuk memecahkan rekor? Mengapa rasanya dia sudah mengalami ini? Seharusnya tidak ada yang membohongi kita, kan? Anak ini benar-benar mencoba memecahkan rekor. Beberapa orang mulai menunjukkan keraguan mereka. Namun, pada saat ini, cahaya yang mengalir menghancurkan langit di kejauhan. Kulit binatang besar dengan deretan orang berdiri di atas muncul, dan mereka tiba dengan kecepatan yang sangat cepat sambil menempel di tanah. Apa? Begitu kuat, klan apa yang dimiliki orang-orang ini? Mereka benar-benar berani memanfaatkan artefak yang begitu berharga di dalam alam dewa kekosongan. Apakah mereka tidak takut kehilangannya? Seru beberapa orang. Senjata biasa akan memiliki bentuk yang sangat sulit di dalam Void God Realm. Hanya tulang berharga dari keturunan archaik yang tidak memiliki masalah dengan itu, tetapi segera setelah itu hilang, artefak berharga itu secara bertahap akan kehilangan kemampuan ilahi dalam kenyataan. Simbol kulit binatang itu berkedip saat tiba di dekatnya. Lebih dari 10 gadis cantik berdiri di atas kulit binatang, dan mereka masing-masing memiliki penampilan yang luar biasa. Pakaian mereka seputih salju, dan mereka tampak seperti sekelompok wanita abadi yang menghadap ke bumi. Ini adalah murid-murid luar biasa dari Heaven Mending Pavilion yang benar-benar datang bersama. Mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Banyak orang terkejut. Cahaya warna-warni menyala, dan sepotong tulang berkedip dalam cahaya ungu. Kabut tebal beredar, dan mereka bergegas masuk dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tua dan muda berdiri di atas. Aura yang mengesankan, ini. Mendiamkan. Turunkan suaramu, ini pasti karakter kekaisaran dari negara kuno. Orang-orang di sekitarnya tumbuh semakin banyak, dan mereka semua memiliki identitas yang ditinggikan. Mereka benar-benar dikemas dalam daerah pegunungan. Saya tidak percaya. Seseorang sebenarnya ingin memecahkan rekor Shi. Bukankah itu hanya omong kosong vulgar untuk menyenangkan orang banyak? Di dalam kerumunan, ada beberapa pria muda yang berdiri bersama yang terlihat sangat acuh tak acuh saat mereka menatap ke arah pria kecil di tengah adegan. Mereka semua jenius, dan beberapa dari mereka bahkan pernah menantang Shi sebelumnya, tetapi mereka hanya kembali dengan kekalahan. Itu adalah kegagalan yang sulit mereka tanggung. Jika anak kecil yang datang untuk menantang ini benar-benar menang, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Ayo cepat, itu Dewa Perang Wanita Akademis Hulu. Bahkan dia datang. Kabut meresap ke udara, dan luan berwarna pelangi terbang sambil membawa seorang wanita. Kabut cerah beredar, dan orang bisa samar-samar melihat seorang wanita mengenakan baju besi emas. Seluruh tubuhnya bersinar, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Rambutnya yang indah berkibar-kibar, dan dia memiliki pandangan yang tegas di matanya. Ini mengejutkan semua orang karena dia benar-benar menunggangi burung seperti itu. Armor emas bersinar dengan kemegahan berharga yang sangat terang dan cemerlang. Seluruh sosoknya benar-benar menyerupai dewa perang yang cantik. Seharusnya anak ini kan? Persis seperti apa latar belakang yang dia miliki, dan mengapa dia perlu memecahkan rekor yang dibuat oleh YR. Di kejauhan, lebih dari selusin orang berdiri di puncak gunung. Ada orang tua, setengah baya, dan bahkan individu muda yang semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Kami tidak tahu asal-usulnya, dan hari ini adalah pertama kalinya dia memasuki alam dewa kekosongan. Dia memang agak tangguh. Beritahu pasukan klan hujanku untuk memperhatikan dan mencari asal-usulnya. Semua individu dalam kelompok ini sangat kuat. Mereka adalah keturunan langsung dari klan hujan. Mereka juga bergegas ke sini karena mereka ingin melihat apakah penantang ini dapat memecahkan rekor Shi atau tidak. Menyingkirlah kalian.
Apakah Anda akan mengizinkan saya memecahkan rekor atau tidak? Tepat di tengah-tengah kegemparan dan harapan semua orang, si kecil tidak puas. Ada terlalu banyak orang di sini, dan bahkan mencegah karakter utama ini melakukan apapun. Cepat, minggir dan beri jalan. Sekelompok orang yang tidak sabar mendesak, dan memerintahkan semua orang untuk mengizinkan si kecil lewat. Si kecil melihat sekeliling. Gunung ini memang agak tinggi. Akan dianggap mencengangkan jika seseorang melompat ke atas murni dengan mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Dia berputar di sekitar area ini, lalu melihat ke arah gunung di sampingnya. Meskipun keduanya memiliki ketinggian yang sama, yang terakhir lebih tinggi sekitar 10 syang. Kalau begitu aku pilih yang ini, kata si kecil. Semua orang mengangguk. Ini adalah pegunungan Gemini. Untuk memecahkan rekor, yang di sisi yang sedikit lebih tinggi adalah pilihan terbaik. Kalian semua minggir, kata pria kecil itu dengan suara keras. Kami sudah cukup jauh darimu, kamu masih tidak bisa menggunakan tangan dan kakimu. Seseorang mengerucutkan bibirnya. Meskipun banyak orang datang, tidak banyak yang percaya bahwa dia benar-benar dapat menghancurkannya, karena itu benar-benar sulit dijangkau. Orang macam apa sih itu? Dia adalah anak muda yang tampak seperti dewa dan sulit untuk melampaui dia. Baiklah kalau begitu. Lakukan apapun yang kamu mau, kata pria kecil itu sambil berdiri di tempat dan mulai mengatur pernapasannya. Bangkit! Si kecil melepaskan teriakan kecil dan dengan keras menghentakkan kedua kakinya ke tanah. Seluruh bumi segera mulai bergemuruh seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Tanah awalnya terdiri dari batu yang paling padat, namun mulai retak sekarang. Kemudian meledak, menciptakan celah yang sangat besar yang meluas ke segala arah seperti kilat, menyebabkan debu melonjak ke langit. Semua orang tercengang. Kekuatan semacam ini terlalu mengejutkan. Apakah ini masih anak manusia? Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa ini adalah anak dari Hu asli atau Peng bersayap emas dalam bentuk manusia, masih akan ada orang yang akan mempercayai mereka kan? Dengan satu cap ini, bebatuan dan tanah terbelah, dan retakan saling bersilangan dan terjalin. Seluruh aura pria kecil itu berubah, dan langsung bangkit dengan ganas seperti dewa anak kecil. Dia menyerbu ke langit, menembus awan, dan bersiul ke atas. Kecemerlangan di matanya menakutkan, dan tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Semua orang tercengang. Tanpa menggunakan kekuatan misterius dari simbol dan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh, dia bergegas ke surga melalui kabut dan melampaui puncak gunung. Itu rusak. Dia memecahkan rekor? Seseorang berteriak keras. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.